Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dan adik-adik dalam acara hari ini. Sebelum saya memulai acara ini, saya mohon untuk melihat tampilan dari institut kami. Kami hadir untuk membangun negeri, mendidik putra-putri Indonesia, mengembangkan cita, membangun masa depan, memberikan yang terbaik untuk menggapai prestasi. Pengalaman telah menguji kami, membuka wawasan dan kesempatan kami, sumber daya yang terbaik, fasilitas lengkap, lingkungan yang dinamis, ciptakan tenaga kesehatan terbaik. IIK Baktiwiyata, Developing Health Expert, Institut Ilmu Kesehatan pertama di Indonesia. IIK Baktiwiyata, Developing Health Expert, pendidikan berkualitas, menentukan masa depan cemerlang. Baik, kita akan memulai acara hari ini, yaitu edukasi pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 dalam rangka kegiatan KKN IIK Baktiwiyata Kediri. Sebelum saya memulai, saya perkenalkan nama saya Trifit Imasari. Saya merupakan salah satu dari dosen pengajar di IIK Baktiwiyata Kediri. Nanti bersama adik-adik dari kelompok 32 KKN IIK Baktiwiyata Kediri akan menyampaikan tentang edukasi pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Apa itu COVID-19? Saya yakin Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dan adik-adik sekalian pasti tahu apa itu COVID-19. Tapi kami tidak akan bosan-bosan, dan saya harap Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian juga tidak bosan untuk menerima informasi materi tentang COVID-19 ini. COVID-19 kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Bahayakah? Sangat berbahaya dan menyerang sistem pernafasan kita. Virus SARS-CoV-2 merupakan golongan dari coronavirus, yaitu virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanometer. Jadi kecil sekali, dan virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Coronavirus ini menjadi penyebab dari COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Sekuensi dari SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul dugaan bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Untuk penularannya bisa melalui mulut, hidung, dan mata. Dengan cara bagaimana? Bisa secara langsung atau cara udara ini. Kalau secara langsung misalnya bisa lewat droplet. Droplet itu apa?
Droplet itu tetesan kecil saat batuk atau bersin yang mengandung partikel virus. Nah, ini yang bisa menular dari manusia ke manusia sebelahnya yang jaraknya kurang dari 1 meter. Atau bisa juga lewat benda atau pakaian. Jadi pas di luar, waktu di rumah, maka pakaian itu langsung masuk ke cucian, ya. Terus untuk yang airborne atau udara ini bisa lewat aerosol. Nah, yang aerosol ini sama dengan droplet, cuma dia lebih kecil, ya. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata, atau bisa seperti kayak debu atau kabut gitu ya. Nah, ini bisa melayang di udara. Nah, ini yang sangat berbahaya juga. Untuk gejalanya ada demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, letih dan lesu, serta sesak nafas. Tapi ini gejala umum aja, tapi ada orang yang dengan imunitas yang baik sehingga tanpa menunjukkan gejala. Dan ini semua tergantung dari imun seseorang itu. Jadi ada istilah ODP, PDP, dan OTG. Saya yakin Bapak, Ibu, adik-adik paham, ada yang sudah paham ya ini ya. Tapi saya akan jelaskan satu-satu apa sih ODP itu. ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi dia menunjukkan gejala demam atau gangguan pernafasan dan ada riwayat perjalanan di daerah yang sudah terinfeksi COVID ini. Nah, ini tapi dia masih isolasi mandiri di rumah, masih bisa. Nah, ini tetap dipantau setiap harinya selama 2 minggu. Sedangkan PDP ini pasien dalam pengawasan, pasien ya. Jadi sudah isolasinya di rumah sakit. Karena apa? Karena gejalanya sudah demam dan gangguan pernafasan. Jadi harus diisolasi di rumah sakit sampai sembuh. Sedangkan OTG, nah ini yang benar-benar berbahaya karena kita tidak tahu orang ini sakit apa enggak. Padahal kalau OTG ini orangnya sakit. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Tidak bergejala tapi dia terinfeksi adanya virus COVID ini. Nah, ini yang berbahaya kalau kita berdekatan dengan OTG ini. Nah, tanpa kita ada pelindungan atau tidak disiplin protokol kesehatan, nah ini kita bisa tertular karena dia tidak menunjukkan gejala terinfeksi. Nah, ini ada semacam pernyataan. Sebagian besar masyarakat sudah paham dan mengetahui tentang COVID-19. Tetapi, kenapa masih banyak jumlah kasus penderita COVID-19? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Nah, ini bisa adanya perubahan perilaku. Misalnya, pandemi virus ini lama, maka banyak masyarakat yang mulai menyepelekan dan lengah dalam hal ini. Sehingga banyak yang tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan sebagian besar sudah melakukan sesuai protokol kesehatan, tetapi masih banyak pula yang belum mengikuti protokol kesehatan. Dan virus COVID-19 ini pintar, ya, dan sangat berbahaya. Perubahan perilaku itu bisa dirubah dengan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Salah satunya dengan cara disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Jaga jarak itu
minimal jarak fisik yang aman lebih dari 1 meter, dan paling efektif untuk mencegah yaitu 2 meter. Semakin jauh, semakin penularannya kecil. Hindari kerumunan, misalnya pengajian, pernikahan, dan lain-lain. Memakai masker yang benar, yaitu tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda, dan tarik ke belakang ke bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang di tempat sampah. Cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Mencuci tangan itu bisa menggunakan sabun atau bila tidak ada sabun bisa menggunakan hand sanitizer. Yang penting adalah minimal mencuci tangan itu 20 detik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan KKN hari ini. Mari berjuang bersama melawan COVID-19. Patuhi dan disiplin protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Stop COVID, yes sehat, Indonesia bebas COVID-19.